Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sejarah PPKN di Indonesia. Mata pelajaran kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1957. Isi pokok mata pelajaran kewarganegaraan memuat cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban bagi warga negara. Kemudian pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di Indonesia, yaitu pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa UUD 1950 tidak lagi berlaku dan UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali. Nah, hal tersebut tentunya mempengaruhi arah pendidikan di Indonesia, yaitu pada mulanya mata pelajaran kewarganegaraan. Karena hal tersebut, maka berubah menjadi civics pada tingkat SMP dan SMA. Selanjutnya pada tahun 1962, istilah civics diganti lagi dengan istilah kewargaan negara atas anjuran dari Dr. Saharjo SH yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Nah, perubahan ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara yang baik. Nah, selanjutnya pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI yang kemudian diikuti oleh pembaharuan tatanan dalam pemerintahan. Pembaharuan tatanan inilah yang kemudian dibatasi oleh tonggak yang resmi dengan diserahkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Perubahan pada sistem ketatanegaraan pemerintahan ini kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran civics itu terdiri atas yang pertama ada Pancasila, kedua UUD 1945, ketiga ketetapan-ketetapan MPRS, dan yang terakhir pengetahuan tentang PBB. Selanjutnya pada tahun 1968, kebijaksanaan dalam pendidikan ini disusul dengan keluarnya kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini, istilah civics yang secara tidak resmi diganti dengan istilah kewargaan negara, diganti lagi dengan pendidikan kewargaan negara yang lebih dikenal dengan singkatan PKN. Nah, selanjutnya pada tahun 1975, pendidikan kewargaan negara atau PKN dirubah lagi menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh TAP MPR nomor 4 tahun 1973. Selanjutnya pada tahun 1994, nama pendidikan moral Pancasila diganti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, bila dikaitkan dengan kurikulum sebelumnya, maka mata pelajaran tersebut memadukan antara konsep pendidikan moral Pancasila atau PMP dengan pendidikan kewargaan negara atau PKN. Pada tahun 2000, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, maka bidang pendidikan pun mengalami perubahan. Adanya tuntutan bahwa pengetahuan yang didapatkan di sekolah harus bisa menopang kebutuhan skill yang terus bertambah, maka lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun ini, mata pelajarannya berganti dengan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Tahun 2004, kurikulum PKN SD diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial, sementara di tingkat SMP dan SMA merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam kurikulum ini, PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS, melainkan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKN.
Dan terakhir, pada tahun 2013, pendidikan kewarganegaraan atau PKN menjadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai sejarah perkembangan PPKN di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.